Pada tahun 1206, Genghis Khan mendirikan Kaisaran Mongolia dan mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Ini sudah seperti menjadi sebuah tradisi bahwa para pemimpin Mongolia dari generasi ke generasi pasti akan menyerang wilayah Cina yang subur. Termasuk salah satunya adalah Genghis yang berambisi untuk menaklukkan Cina. Kemudian, ia memulai peperangan melawan Kaisaran Xia dan dinasti Jin. Namun, keinginannya tersebut tak dapat terpenuhi karena ia wafat saat konflik tengah berlangsung dan digantikan oleh anak ketiganya yang bernama Ogedei. Di masa kepemimpinan Ogedei, pasukan Mongol berhasil menaklukkan dinasti Jin. Namun sayangnya, pada tahun 1241, Ogedei wafat dan digantikan oleh istrinya yang bernama Torgene. Kemudian, pada tahun 1246, Torgene menyerahkan kuasaan pada putranya yang bernama Guyuk. Namun, 2 tahun kemudian, Guyuk wafat dan digantikan oleh sepupunya yang bernama Mongke. Pada masa kepemimpinan Mongke, ia menunjuk adiknya yang bernama Kubilai untuk menjadi gubernur Cina. Kemudian, pada tahun 1253, Mongke memerintahkan Kubilai untuk menyerang Yunan dan Tibet untuk menaklukkan kerajaan Dali. Lalu, pada tahun 1259, Mongke wafat dan kekuasaan di Cina jatuh pada Kubilai. Pada tahun 1271, Kubilai mendirikan dinasti Yuan. Kemudian, pada tahun 1279, dinasti Song berhasil ditaklukkan, dan akhirnya Cina berhasil disatukan di bawah pemerintahan Kubilai. Semenjak dinasti Yuan didirikan, Kubilai mulai mengirimkan utusannya ke negara-negara tetangga untuk meminta pengakuan atas kekuasaannya. Ia mengirim utusan ke Jepang, Birma, Kamboja, Champa, dan salah satunya Singosari di Pulau Jawa. Kubilai mengutus seseorang bernama Mengki untuk datang ke Pulau Jawa. Sementara itu, penguasa Singosari bernama Kertanegara. Kertanegara adalah satu-satunya raja Singosari yang naik tahta secara damai. Setelah raja-raja sebelumnya saling membunuh untuk balas dendam dan merebut tahta. Ia mewarisi tahta dari ayahnya yang bernama Ranggawuni atau lebih dikenal Wisnuwardana. Kertanegara mewarisi kerajaan yang sulit untuk dipertahankan karena wilayahnya memiliki tanah yang subur dan sangat bergantung pada rempah-rempah. Juga, ia harus mengawasi bekas kerajaan Kediri yang masih mengandung bibit-bibit pemberontakan. Maka, saat utusan Mongol datang pada tahun 1289, Kertanegara tak senang dengan maksud kedatangan utusan itu. Utusan itu meminta kerajaan Singosari untuk tunduk pada Kubilai dan meminta sejumlah upeti sebagai bukti pengakuannya pada kekuasaan Yuan. Lalu Kertanegara menyiksa utusan itu dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Lalu ia mengusirnya dengan kasar. Saat Mengki kembali dan menceritakan semuanya pada Kubilai, Kubilai terkejut atas apa yang terjadi padanya. Kubilai menganggap ini sebuah penghinaan dan harus dibalas. Selama 3 tahun, Kubilai mengumpulkan pasukan di Quanzhou berjumlah 20-30 ribu pasukan, 1000 kapal, cadangan makanan selama setahun, dan 1000 kg perak untuk membeli perbekalan baru. Kubilai menunjuk Sibi sebagai pemimpin pasukan ini, lalu Gao Xing sebagai komandan pasukan darat, dan Ikemese sebagai komandan pasukan laut. Sementara itu, pada tahun 1292, Kertanegara telah tewas dalam pemberontakan Jayakatwang. Jayakatwang adalah seorang bupati gelang-gelang dan mendirikan kembali kerajaan Kediri setelah membunuh Jayakatwang. Lalu, Raden Wijaya, salah satu anggota keluarga kerajaan Singosari, diberi ampunan oleh Jayakatwang. Lalu, Raden Wijaya juga diberi tanah hutan di Tarik yang berada di timur Kediri. Kemudian, Raden Wijaya mendirikan sebuah desa di hutan itu dan diberi nama Majapahit.
Pada tahun 1293, pasukan Yuan tiba di Tuban. Sibi mengirim utusan pada penguasa setempat, yaitu Raden Wijaya, untuk tunduk pada Kaisar Yuan. Namun, Raden Wijaya memberi syarat untuk tunduk. Ia akan tunduk kalau mereka mau membantunya untuk menyerang Jayakatwang. Ia juga mendengar bahwa tujuan pasukan Yuan datang ke Pulau Jawa untuk menghukum Kertanegara. Lalu ia menjelaskan bahwa Kertanegara telah tewas oleh Jayakatwang. Kemudian Sibi menerima syarat dari Raden Wijaya. Tawaran Raden Wijaya juga diperkuat dengan memberikan hadiah berupa dupa, wewangian, cula badak, dan gading. Lalu ia juga mengirim sebuah rincian peta untuk pasukan Yuan. Kemudian pada tanggal 1 Maret, pasukan berkumpul di Kalimas. Lalu saat pasukan Yuan hendak maju dan menyerang Kediri, Raden Wijaya meminta pasukan Yuan untuk kembali ke Majapahit untuk menyiapkan pertahanan, karena pasukan Kediri akan menyerang. Pada tanggal 7 Maret, Ikemase menjaga Majapahit di barat daya, sementara Gausing menjaga di tenggara. Kemudian, pasukan Kediri muncul dan menyerang desa dari arah tenggara. Lalu Gausing bersama pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Kediri. Pada 15 Maret, pasukan dibagi menjadi 3 untuk menyerang Kediri, dan disepakati bahwa pada tanggal 19 mereka akan menyerbu Kediri. Pasukan pertama berada di depan, lalu pasukan kedua dipimpin Ikemase berjalan di tepi sungai bagian timur, sementara Gausing berjalan di tepi sungai bagian barat, sementara Raden Wijaya berada di belakang. Lalu tentara tiba pada 19 Maret. Saat pasukan Mongol bertempur melawan Kediri, sementara pasukan Raden Wijaya menyerang dari arah lain dan berhasil memasuki kota. Lalu ia menjarah dan membakar istana Jayakatwang. Saat Jayakatwang berusaha mundur, ia melihat istana miliknya telah dibakar. Sekitar 5.000 prajurit Kediri tewas dalam pertempuran. Sementara sisanya kocar-kacir, bahkan ada beberapa yang mencoba menyeberangi sungai dan tenggelam di sana. Lalu Jayakatwang menyerah pada Mongol. Menurut kitab Pararaton, setelah Jayakatwang menyerah, ia ditawan di benteng Hujung Galuh dan meninggal di sana. Setelah meraih kemenangan, pasukan Mongol menggelar pesta untuk merayakan kemenangan. Sementara itu, Raden Wijaya meminta izin pada pemimpin Mongol untuk kembali ke Majapahit untuk menyiapkan upeti yang ia janjikan. Sibi dan Ikemase mengizinkan Raden Wijaya kembali ke daerahnya untuk menyiapkan upeti dan surat penyerahan diri. Namun Gausing tidak setuju, ia sudah curiga pada Raden Wijaya yang akan memberontak. Kemudian, Raden Wijaya meminta sebagian pasukan Mongol untuk datang ke negerinya tanpa membawa senjata. Kemudian, Sibi mengirim 200 prajurit Mongol yang tak bersenjata pergi untuk menemani Raden Wijaya. Ternyata, Raden Wijaya telah merencanakan sesuatu. Ia dengan cepat memobilisasi pasukannya dan menyergap rombongan Mongol yang mendampinginya. Lalu, ia memimpin pasukannya untuk bergerak menuju kemah pasukan Mongol yang tengah berpesta dan menyerang mereka secara tiba-tiba. Pasukan Majapahit berhasil membunuh banyak prajurit Mongol, sedangkan sisanya berusaha lari kembali ke kapal mereka. Tiba-tiba, pasukan Raden Wijaya menyergap pasukan Mongol yang melarikan diri. Namun mereka berhasil menerobos pasukan Raden Wijaya dan melanjutkan pelarian mengikuti rute mereka sebelumnya.
Pasukan Mongol mundur dengan panik dan segera menaiki kapal-kapal mereka karena angin muson yang dapat membawa mereka segera berakhir, sehingga jika mereka tak segera pulang, mereka akan terjebak di Pulau Jawa hingga 6 bulan ke depan. Pada peristiwa ini, pasukan Mongol kehilangan sekitar 3.000 pasukan. Akhirnya, sisa pasukan Mongol yang berhasil selamat, mereka berlayar selama 68 hari untuk kembali ke Quanzhou. Pada pertengahan tahun 1292, pasukan Mongol tiba di Cina. Mereka membawa anak-anak Jayakatwang dan beberapa perwiranya yang berjumlah lebih dari 100 orang. Mereka juga memperoleh peta Jawa, catatan populasi, dan sebuah surat dengan huruf emas yang dituliskan oleh Raden Wijaya. Saat Kubilai mendengar kisah perjalanan pasukannya, ia sangat marah. Lalu, ia menghukum Sibi dengan 70 cambukan dan menyita sepertiga kekayaannya karena membiarkan bencana menimpa pasukannya. Ikemese juga dihukum dan disita sepertiga kekayaannya. Sementara Gao Xing diperlakukan berbeda. Ia diberi hadiah 50 tahil emas karena telah menyelamatkan pasukan dari kehancuran total. Beberapa bulan kemudian, kehormatan dan kekayaan Sibi dan Ikemese dikembalikan. Para penasihat mengatakan mereka telah berlayar sejauh 12.000 km dan tiba di negeri yang belum pernah dicapai. Selain itu, mereka juga berhasil membawa dupa, wewangian, cula badak, surat bertinta emas, peta Jawa, catatan penduduk setempat yang bila ditaksir mencapai 500.000 tahil perak. Pada tahun 1294, Kubilai wafat dan digantikan oleh cucunya yang bernama Temur. Sementara itu di Pulau Jawa, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Selama 50 tahun ke depan, kerajaan tersebut akan tumbuh menjadi kerajaan yang kaya dan berkuasa. Wilayahnya hampir mencakup wilayah Indonesia sekarang.